semua sahabat movie, gimana kabar kalian? Ya, jadi ini merupakan video pertama dari Casting Movie yang nantinya akan berusaha untuk menyajikan recap-recap dari film-film menarik untuk dikupas. Langsung aja, di video pertama ini, Casting Movie ingin menceritakan alur film dari film Bad Genius yang dirilis pada tahun 2017 dari negeri Thailand. Film ini sendiri mendapat rating 7,6 di IMDb nih sahabat movie. Nah, langsung aja yuk kita bahas alur ceritanya. Tapi sebelumnya intro dulu dong. Cerita diawali dari tokoh utama dalam film ini yang bernama Lin, yang sedang diinterogasi mengenai suatu kejadian yang sepertinya merupakan kejahatan. Lin merupakan murid kelas 10 SMA yang berhasil masuk ke sekolah yang terkenal di kotanya dengan beasiswa, karena kepintarannya yang membuat kagum kepala sekolah di sekolah itu. Ia memiliki sahabat bernama Grace yang memiliki nomor urut induk di bawah Lin, sehingga mereka menjadi sahabat dari awal Lin berada di sekolah itu. Grace sangat berbeda jauh dengan Lin yang sangat pintar. Grace sangat kurang dalam akademik, tapi ia sangat pintar dalam ekskul teater yang ia ikuti. Suatu hari, Grace meminta tolong kepada Lin untuk mengajarinya matematika, karena ia sangat tidak paham dengan pelajaran yang satu itu. Padahal, ia telah mengikuti pelajaran tambahan dari Pak Sopon dan telah mendapat bocoran soal ujian. Lin pun menyetujui permintaan sahabatnya itu. Saat UTS berlangsung, Lin menyadari bahwa soal yang dikerjakan mereka persis sama dengan soal yang diperoleh oleh Grace dari Pak Sopon. Ternyata Grace juga tetap tidak bisa mengerjakan soal tersebut, sehingga Lin memberikan contekan pada Grace lewat penghapus dengan melemparkan sepatunya ke belakang agar tidak ketahuan guru pengawas. Waktu Grace mau mengembalikan sepatunya ke Lin, ternyata sepatu itu terlewat. Lin dan Grace pun mulai deg-degan dan keringat dingin. Takut-takut aksi mereka diketahui oleh guru pengawas. Namun Lin dengan berbagai akal akhirnya dapat mengatasi segalanya. Saat pembagian rapot, alangkah bahagianya Grace karena ia bisa mendapatkan nilai rapot yang bagus berkat Lin. Ia pun mengajak Lin berenang untuk mengucapkan terima kasih bersama dengan pacarnya Pat dan juga teman sekelas mereka. Di kolam renang, Pat meminta kerjasama dengan Lin untuk memberinya contekan kalau berhasil, per mata pelajaran akan dibayar 1,2 juta. Sehingga, bila Lin bisa membantunya dalam semua mata pelajaran di semester itu, Lin akan mendapat 96 juta dari setiap orang yang ia berikan contekan. Dengan bujuk rayu dari Pat dan Grace, dan saat itu, Lin juga baru tahu bahwa beasiswa yang selama ini ia terima tidak murni semuanya gratis. Karena ternyata selama ini ayahnya telah membayar 82 juta untuk biaya masuk Lin di sekolah tersebut yang mereka sebut sebagai uang teh. Bahkan ayahnya berniat menjual piano yang suka digunakan Lin karena sudah tidak memiliki uang. Maka akhirnya Lin pun menyetujui kerjasama tersebut. Lin yang sangat cerdas dan pintar pada akhirnya menemukan metode menyontek agar tidak ketahuan oleh guru-gurunya. Dengan modus les piano, Lin pun mengajari teman-teman yang akan bayarnya untuk mencontek, yang ia sebut murid untuk mengetahui setiap kode contekan yang akan ia berikan dengan memperhatikan jari jemarinya ketika bermain piano. Dan percontekan itu pun akhirnya berhasil dan sukses. Lin pun mendapat bayaran dari apa yang telah ia lakukan. Ketika naik ke kelas 11, ada murid baru yang sama pintarnya dengan Lin bernama Bang. Di tengah masa studi mereka di sekolah itu, kepala sekolah memberitahu bahwa ada beasiswa dari Singapura untuk murid berprestasi. Tapi hanya ada satu slot saja. Sehingga Bang dan Lin pun harus saling bersaing menjadi murid terbaik di sekolah itu untuk mendapat beasiswa. Antara Lin dan Bang sangat berharap sekali dengan beasiswa itu,
Apalagi mengingat bahwa Ibu Beng adalah tukang laundry yang kadang harus mengerjakan cucian-cucian dengan tangan karena mesin cuci yang mereka gunakan untuk laundry suka rusak. Di samping itu, modus kursus piano yang dilakukan Lin ketahuan oleh Beng karena teman Beng yang super kurang pinter yang bernama Tong gak bisa menghafal kode piano yang dikasih Lin dan malah meminta tolong ke Beng untuk memberikan dia contekan dan akan membayar ke Beng apabila ia berhasil mencontek Beng. Disitulah Beng mulai curiga dengan les piano yang dilakukan oleh Lin. Saat ujian selanjutnya, mereka yang ikut modus les piano Lin terkejut karena soal yang diberikan oleh sekolah terdiri dari 2 paket soal yang berbeda dan setiap paketnya memiliki kode. Semua pun cemas dan ketakutan tidak bisa mengerjakan soal ujian itu. Bahkan Tong yang super gak pinter itu mulai panik dan ketakutan sampai-sampai gelagatnya ingin melihat jawaban Lin dan hal itu diketahui oleh Beng. Beng pun memberitahu Lin bahwa Tong mau menconteknya. Padahal kan Tong salah satu murid Lin, gak tau aja sih dia. Menit-menit akhir waktu ujian habis. Lin menukar kertas soalnya dengan milik Tong, karena punya Tong lah yang berbeda darinya, dan memiliki tempat duduk paling dekat dengan Lin. Dan dengan banyak drama cemas serta deg-degan, akhirnya di detik-detik terakhir, semua paket soal dapat dijawab oleh Lin. Namun ternyata Beng mengadu ke kepala sekolah bahwa Tong mencontek Lin. Bikin gemes aja ya nih manusia kayak Beng. Lemes banget mulutnya. Akhirnya Capsek pun menindak laporan Beng dengan memeriksa lembar coret-coretan jawaban Lin dan menemukan bahwa di kertas coretan Lin ada soal milik Tong yang diselesaikan Lin. Akhirnya modus les piano pun terbongkar di sana. Beng juga membeberkan bahwa alasan dari apa yang dilakukan Lin adalah uang. Karena sebelumnya Beng juga ditawari untuk mencontek Tong dan Tong bersedia membayarnya jika ia berhasil memberikannya contekan. Akhirnya karena kejadian itu Lin pun didiskualifikasi dari beasiswa, sehingga hanya akan ada Beng satu-satunya kandidat yang akan mendapatkan beasiswa ke Singapura. Tak berhenti sampai di situ, ternyata aksi contek-mencontek ini ketika mereka semua telah naik ke kelas 12, Pat dan Grace makan malam bersama orang tua Pat. Orang tua Pat sangat berterima kasih kepada Grace karena berkat Grace, nilai Pat dapat jauh membaik, sehingga orang tua Pat berencana untuk mengkuliahkan anak mereka ke Boston bersama dengan Grace dan semua biaya ditanggung keluarga Pat. Perlu diketahui nih bahwa kalau mau masuk Boston di film ini dijelaskan harus mengikuti ujian STIJ yang mana akan diselenggarakan di seluruh belahan dunia di jam yang sama dan kertas ujian juga akan diambil di waktu yang sama. Karena aslinya Grace ini nggak pinter dan yang membuat Grace serta Pat memiliki nilai bagus di sekolah karena Lin, maka Grace meminta bantuan lagi kepada Lin untuk mengikuti tes STIJ itu demi mereka. Mereka akan membayar 247 juta untuk jasa Lin itu dan menjadikan tes STIJ ini sebagai bisnis besar mereka dengan mengajak peserta lainnya dengan iming-iming akan lolos STIJ 100%. Awalnya, setelah mempertimbangkan, Lin menolaknya karena hal itu berat untuknya. Namun ketika ia ingin menemui Pat di hotelnya, Lin mendengar percakapan seorang orang asing yang berbicara dengan anaknya di luar negeri. Disitulah Lin menyadari bahwa ada perbedaan waktu di setiap dunia yang bisa dijadikan celah untuknya mengikuti tes STIJ. Terlebih dahulu untuk mendapat jawaban STIJ duluan. Maka ia akhirnya memutuskan untuk membantu Grace dan Pat. Rencana yang mereka rangkai adalah Lin akan mengikuti ujian di Sydney yang menggelar ujian STIJ pertama kali di dunia. Selanjutnya, ia akan mengingat semua soal yang ia kerjakan di ruang ujian di Sydney itu dan akan mengirimkannya langsung ke Grace dan Pat yang ada di Thailand lewat ponsel yang ia sembunyikan di toilet gedung ujian. Namun, untuk melakukan semua itu, ia butuh bantuan dari Beng. Karena tidak mungkin ia dapat mengingat semua soal STIJ yang banyak itu sendirian.
Namun tanpa disangka-sangka, Beng mengalami musibah. Ia tiba-tiba diserang oleh orang tidak dikenal dan dibuang ke tempat pembuangan sampah, sehingga hal itu membuat Beng tidak bisa mengikuti tes beasiswa ke Singapura. Setelah kejadian itu, Lin pun pergi ke Beng untuk mengajaknya mengikuti rencana besar. Namun, Beng bersikukuh tidak mau ikut. Lin pun meninggalkan kartu namanya apabila Beng berubah pikiran. Singkat cerita, ternyata Beng berubah pikiran dan datang ke percetakan Pet yang Pet buat sebagai bagian dari rencana besar mereka, yang mana saat itu mereka telah mendapatkan 30 peserta yang siap untuk diberi contekan. Dari rencana besar itu diperhitungkan bahwa Beng mendapatkan 411 juta, sedangkan Lim mendapat 2 kali lipatnya, yaitu 822 juta, karena dianggap posisi Beng di sini hanyalah membantu pekerjaan Lin sebagai tokoh utama dalam pekerjaan ini. Ternyata di sini inilah baru diketahui kalau wawancara yang kita lihat di awal film tadi hanyalah rekayasa mereka sebagai bentuk latihan bila rencana mereka sampai ketahuan. Dalam scene ini jugalah terungkap bahwa yang telah menyerang Beng sampai tidak bisa mengikuti ujian beasiswa adalah anak buah Pet. Hal ini gak sengaja diketahui karena Pet keceplosan menceritakan, padahal ia tidak pernah menceritakannya kepada siapapun, termasuk Grace pacarnya. Karena kesal dengan Pet, Beng pun memilih keluar dari percetakan dan membatalkan semuanya. Lin pun mengejar Beng karena ia juga tidak tahu bahwa Pet telah melakukan semua itu. Grace mengejar Lin dan meyakinkan apa yang dilakukan Pet adalah untuk melancarkan semua rencana ini. Grace tidak mau mendengar hal tersebut dan memilih pergi mengejar Beng, padahal besokannya mereka harus segera ke bandara untuk mengikuti tes di Sydney. Namun pada akhirnya Beng pun kembali lagi ke percetakan mengajak Lin. Menurutnya, apa yang sudah ia dapatkan, yaitu pukulan dari anak buah Pet, tidak bisa ia dapatkan secara gratis. Mereka pun akhirnya pergi ke Sydney. Singkat cerita, dimulailah ujian STJ tersebut. Setiap jeda per sesi ujian, mereka langsung buru-buru ke toilet untuk mengirimkan jawabannya ke Thailand untuk segera dicetak oleh Pet dan Grace di sana menjadi sebuah pensil yang akan dibagikan oleh para peserta STJ yang telah membayar mereka. Hingga pada sesi kedua, saat Beng mau mengirimkan jawaban, karena terlalu lama di toilet, ia dicurigai oleh security. Ia pun segera memasukkan ponselnya ke dalam kloset. Sesi 3 pun harus dilewati Lin sendiri, karena Beng terpaksa tidak bisa melanjutkan ujian, karena ia diinterogasi oleh para security. Akhirnya, singkat cerita, ujian pun telah usai, dan Lin harus mengirimkan semua jawaban langsung ke Thailand dengan diburu security yang sepertinya juga telah mencurigai Lin, karena Beng telah datang bersama Lin dari awal, dan semuanya pun dapat terkendali. Jawaban ujian STC pun berhasil didistribusikan kepada mereka yang sudah membayar mahal pada Lin. Di Thailand, ternyata bapaknya Lin pergi ke percetakan itu karena awalnya Lin izin ke bapaknya untuk ikut suatu kegiatan dari lembaga yang tertera di surat itu, yang mana alamatnya adalah alamat percetakan Pet dan Grace. Pet dan Grace pun membohongi ayah Lin yang mengatakan sebenarnya Lin pergi dengan Beng ke luar negeri dan mengatakan pula bahwa Lin dan Beng sudah berpacaran. Bisa banget gak sih ini temennya? Karena ia takut ayahnya tidak mengizinkan bila ia bilang jujur kepada ayahnya. Bisa banget deh bohongin nih temennya. Setelah melewati security di Sydney tadi, Lin langsung kembali ke Thailand dan disambut oleh ayahnya dengan senyuman. Ayahnya di situ tidak ingin menghakimi anaknya jika memang Lin telah berpacaran dengan Beng. Padahal kan bohong, ya nggak sih? Sekembalinya semua ke Thailand, Beng membesarkan laundry yang dibangun ibunya dengan uang hasil jerih payahnya pada rencana contekan STJ. Grace, Pet, dan semua peserta yang mendaftar untuk mencontek sukses masuk ke kampus mereka yang mereka inginkan dari ujian STJ. Beberapa tahun kemudian, dan merupakan penutup dari film ini, Lin memberanikan diri untuk membuat sebuah pengakuan dari percontekan tes STJ yang telah ia lakukan.
Ya, itulah recap dari film Bad Genius versi Castle Movie. Semoga sahabat movie suka dengan video Castle Movie kali ini. Kalau suka, boleh banget nih di-subscribe dan diklik tanda jempol ke atasnya ya. Akhir kata, Castle Movie undur diri dan sampai jumpa pada video selanjutnya. Bye-bye!